Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini, izinkan saya memberikan contoh yang saya tuangkan pada buku kerja Ibu Cessing edisi kedua pada folder contoh isian. Ya. Salah satu paket pengadaan yang menurut saya cukup sering diterapkan, yang dibeli di pemerintahan, yaitu kamera CCTV. Inilah salah satu contoh penyajian, ya, spesifikasi teknis, ya, yang ini bisa diterapkan entah ini melalui e-purchasing atau melalui tender, dan tentunya sarannya adalah melalui e-purchasing karena kalau melalui e-purchasing sudah jelas, ya, tersedia dan cukup banyak, tinggal yang perlu dicari tentunya adalah 7 pertimbangan, dan inilah contoh cara penyajian spesifikasi teknis, ya, bagian apa-apa aja yang terdapat di dalamnya, dan ini tidak perkara urutannya terserah Anda, ya. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah informasi-informasi apa yang sebaiknya tertuang di dalam buku kerja eh, ibu di dalam spesifikasi teknis pengadaan kamera CCTV. Pertama, tentunya adalah spek kinerjanya. Nah, biasakan kalau pengadaan barang itu ada spek kinerjanya seperti ini. Contoh penyajian spek kinerja seperti ini, ya. Klausul garansi purna jual, garansi kualitas produk. Pihak penyedia harus memberikan garansi produk selama minimal 2 tahun sejak tanggal serah terima. Garansi mencakup perbaikan atau penggantian unit yang mengalami kerusakan akibat cacat produksi, dan seterusnya. Kemudian layanan purna jual. Pihak penyedia wajib menyediakan layanan purna jual yang meliputi dukungan teknis 24 jam, termasuk bantuan melalui telepon, email, kunjungan teknisi ke lokasi pemasangan dalam waktu respon maksimal 48 jam. Ini namanya spesifikasi kinerja, ya. Kemudian juga ketersediaan suku cadang. Pihak penyedia harus menjamin ketersediaan suku cadang asli selama 5 tahun selama masa garansi setelah masa garansi habis, ya. Jadi setelah masa garansi habis, ini adalah hanya satu jaminan ketersediaan. Ini adalah bukan satu perikatan kontrak, tapi ini perikatan komitmen pasca purna jual, ya. Yang tidak ada sanksi atas hari ini, kan, tetapi ini adalah bagian yang penting, ya, bahwa memang suku cadang ini ada. Ini jangan sampai nanti pada tahun setelah garansi habis, misalkan garansinya setahun gitu, ya, setelah tahun kedua, tahun ketiga ini sudah, ya, walaupun ini adalah bagian yang nggak menjamin sama sekali sebenarnya, kan, tapi karena ini sudah tertuang secara hukum perdata, ada komitmen keperdataan yang menjadi beban walaupun bukan perikatan bagian dari perikatan keperdataan berkontrak, karena bagaimanapun perikatan berkontraknya sudah selesai ketika BAST, ditambah dengan perikatan purna jual sudah selesai ketika masa garansi habis. Jadi ini adalah bagian dari mitigasi risiko. Kemudian biasakan kalau membuat spek itu ada biasakan seperti ini nih, klausul metode commissioning test. Ya, contohnya ini ya, persiapan commissioning test. Sebelum pelaksanaan serah terima, pihak penyedia harus melakukan pengujian awal terhadap seluruh unit CCTV untuk memastikan fungsionalitas dan kesesuaian dengan spek. Ini ceritanya adalah pengadaan kamera CCTV yang terpasang, ya. Karena ada pengadaan kamera CCTV yang tidak terpasang, dipasang sendiri gitu. Ini ceritanya spek yang pengadaan kamera CCTV yang terpasang. Kemudian diceritakanlah pelaksanaan commissioning test, meliputi pengujian resolusi, pengujian konektivitas, pengujian night vision, pengujian deteksi gerak, pengujian penyimpanan, gitu, ya. Kemudian dokumentasi hasil uji. Ya, ini penting dituangkan dalam dokumen spek ini. Hasil pengujian harus dikomunikasikan dengan laporan commissioning test yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ini penting dalam kita menyusun sebuah dokumen. Nah, kita menyusun sebuah dokumen spesifikasi teknis. Kemudian dalam spek tek. Nah, kemudian kalau spek teknya bagaimana? Spek teknya tinggal copy paste dari katalognya. Ini ceritanya adalah saya sedang menceritakan buku kerja purchasing, ya. Jadi saya tidak menuangkan spek tek secara khusus, tapi ini yang tertuang dalam file ini adalah informasi klausul yang dituangkan dalam dokumen spek di luar informasi yang terdapat dalam katalog. Ya, jadi linknya nanti tinggal ditempel aja di bawahnya sini misalkan atau di sembarang tempat, ya. Gitu. Seperti itu. Yang ingin kita sampaikan dalam file ini adalah apa-apa aja selain link katalog yang bisa kita tuangkan dalam dokumen spek untuk diupload dalam persiapan negosiasi. Bagian kedua, spesifikasi waktu nih. Apa aja informasi di dalamnya? Kebutuhan waktu pelayanan.
Nah, di situ ada waktu pengadaan dan pengiriman, misalkan 30 hari kalender setelah tanggal tangan kontrak. Waktu instalasi dan konfigurasi, nah, 14 hari setelah barang diterima di lokasi pemasangan, itu contohnya. Kemudian metode transportasi dan pengepakan, ini penting dituangkan dalam spesifikasi teknis e-purchasing ya. Transportasi, barang harus dikirim dengan menggunakan transportasi darat, misalkan begitu ya. Pengepakan, barang harus dikemas dalam material yang tahan goncangan dan kelembapan, misalnya begitu. Nah, bagian terakhir spek pelayanan yang terdiri dari tingkat pelayanan barang jasa. Layanan teknis, pihak penyedia wajib menyediakan layanan dukungan teknis selama masa garansi dan pasca garansi dalam waktu respon maksimal 24 jam untuk masalah kritis dan 48 jam untuk masalah non kritis. Wah, ini terlalu berat, Pak. Masa pasca garansi masih ada tanggung jawab. Nah, namanya juga kita menjadi modal negosiasi. Paling-paling nanti akan diterima adalah selama masa garansi, wajar ya. Seperti itu. Ini triki-triki aja rekan-rekan semuanya. Contoh aja. Kemudian monitoring dan pemeliharaan berkala. Pihak penyedia harus melakukan pemantauan dan pemeliharaan berkala setiap 6 bulan sekali selama masa garansi untuk memastikan sistem bekerja optimal. Ya kan masih masa garansi ya. Walaupun sudah dibayar, sudah lunas, masa garansi adalah bagian dari perikatan purna jual. Nah, kebutuhan pelatihan ini walaupun sederhana itu misalkan ya, contohnya pihak penyedia wajib memberikan pelatihan kepada staf teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Ini contohnya adalah ini bukan contoh ini bukan cerita sebenarnya, hanya contoh saja ya, supaya lebih mengena ya simulasi ini ya. Mengenai penggunaan dan pemeliharaan sistem CCTV. Pelatihan mencakup panduan operasional dasar ya, troubleshooting dan pemeliharaan rutin. Kemudian juga dokumentasi pelatihan. Jadi seluruh materi harus disertai dengan dokumentasi tertulis dan video tutorial tuh penting tuh. Pemeliharaan, jadwal pemeliharaan, laporan gitu ya, dan tangan-tangan. Itulah rekan-rekan semuanya contoh ya. Contoh menuangkan spesifikasi teknis pengadaan kamera CCTV, e-purchasing, tinggal Anda tempelkan link katalog, kemudian tambahkan ini dan ini menjadi bahan negosiasi. Demikian Anda bisa dapatkan file ini, file Word hasilnya pada buku kerja e-purchasing edisi kedua. Pastikan Anda memilikinya.